Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Di video kali ini, kita akan membahas tentang Laboratorium IPA SD. Bersama saya, Aulia Fitriliani, dan ketiga rekan saya, Mira Kanta, Mizan Saifuna Hidayat, dan Silvi Ayu Cahyani. Yuk, simak baik-baik. Pengertian Laboratorium IPA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan dan penyelidikan. Menurut Dikbud, laboratorium adalah suatu tempat dilakukannya penelitian, percobaan, dan eksperimen. Tempat ini dapat merupakan ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Laboratorium IPA adalah tempat bekerja untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dalam bidang ilmu tertentu seperti fisika, biologi, atau kimia. Laboratorium IPA di sekolah merupakan salah satu wahana belajar bagi siswa untuk menghasilkan proses belajar yang berkualitas. Laboratorium perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Menurut Rustaman tahun 1995 tentang fungsi Laboratorium IPA SD, praktikum membangkitkan motivasi belajar IPA. Belajar siswa dipengaruhi oleh motivasi. Siswa yang termotivasi akan bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu. Melalui kegiatan laboratorium, siswa diberi kesempatan untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu dan ingin bisa. Prinsip ini akan menunjang kegiatan praktikum di mana siswa menemukan pengetahuan melalui eksplorasi terhadap alam. 2. Praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Seperti halnya ilmuwan, siswa akan dididik atau dilatih untuk memiliki keterampilan dasar seperti mengamati, mengestimasi, mengukur, dan memanipulasi peralatan laboratorium. 3. Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Para pakar pendidikan IPA meyakini bahwa cara yang terbaik untuk belajar pendekatan ilmiah adalah dengan menjadikan siswa sebagai saintis. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecapapan hidup. 4. Praktikum menunjang materi pelajaran. Praktikum memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan teori dan membuktikan teori. Selain itu, praktikum dalam pembelajaran IPA dapat membentuk ilustrasi bagi konsep dan prinsip IPA. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktikum dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Pengelolaan laboratorium SD. Perencanaan program kerja laboratorium IPA. Yang pertama, adanya rencana program kerja yang terencana dengan baik. Kedua, adanya bahan masukan dari hasil kegiatan laboratorium untuk menyusun program kerja tahun berikutnya. 3. Ada perencanaan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan kondisi sekolah. 4. Adanya penyusunan jadwal menggunakan laboratorium. 5. Adanya program perencanaan perbaikan atau peningkatan sarana prasarana laboratorium yang sesuai dengan kondisi sekolah. 6. Adanya perencanaan penggunaan dana untuk program kerja laboratorium yang sesuai dengan kondisi sekolah. Dan yang terakhir, adanya keikutsertaan pengelolaan laboratorium dalam penyusunan program kerja laboratorium. Menurut Rumilah tahun 2006, perencanaan kegiatan praktikum ada 2. Yang pertama, adanya jadwal penggunaan laboratorium dan sesuai dengan jadwal pembelajaran harian IPA. Yang kedua, adanya semua guru IPA menggunakan media laboratorium untuk kegiatan praktik dalam pembelajarannya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada materi tentang desain laboratorium IPA sekolah dasar. Yang pertama ada arsitektur bangunan, yang kedua ada persyaratan ruang, yang ketiga ada pengaturan spesial, peralatan, dan bangku. Yang keempat ada jalan keluar darurat, yang kelima ada persyaratan penyimpanan, yang keenam ada instalasi pengelolaan limbah, yang ketujuh ada kontrol akses, yang kedelapan ada fitur pengamanan
bangunan, yang ke-9 ada pencahayaan serta ventilasi, dan yang ke-10 ada idealnya setiap siswa di laboratorium memiliki ruang seluas 2,5 meter persegi, termasuk area meja dan kursi, dengan tinggi langit-langit minimal 4 meter. Sekarang ada lanjutan dari desain laboratorium IPA sekolah dasar. Yang ke-11 ada dibangun tempat yang agak jauh di ruang kelas agar tidak mengkontaminasi lingkungan atau tidak menimbulkan efek yang buruk bagi lingkungan. Yang ke-12 ada sarana kelengkapan umum yang harus tersedia di laboratorium itu adalah seperti meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru, meja demonstrasi, wastafel, lemari untuk alat-alat dan bahan, papan tulis, serta peralatan penunjang pembelajaran lainnya. Baik, yang selanjutnya ada contoh desain laboratorium IPA sekolah dasar. Bisa teman-teman lihat contohnya, itu ada keterangannya juga, keterangan otomatis peralatan keselamatan kerja seperti jas lab, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Wastafel. Yang C, meja praktikan. Yang E itu ada kesehatan. Yang F ada ruang penyimpanan. Yang ada lingkaran merah itu hidran. Yang ada lingkaran ungu itu tempat sampah dan masak. Yang lingkaran coklat itu adalah tempat sampah yang kering. Lingkaran abu itu ada kursi praktikan. Warna biru itu ada alat peraga. Matahari itu warna kuning. Di matahari itu ada stop kontak. Kalau warna yang itu bersedihkannya ada mengetiakan, dan yang terakhir ada pewarna hitam itu papan tulis. Selanjutnya ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan ketika menata ruang laboratorium IPA sekolah dasar. Yang pertama, tidak terletak searah dengan arah mata angin. Hal ini sangat penting diperhatikan karena arah mata angin atau arah kemana angin bertiup akan mempengaruhi aktivitas di ruang laboratorium. Angin dapat membawa debu, membawa asap dari luar ruangan laboratorium, atau membawa aroma tidak sedap, bahkan bahaya dari zat-zat yang beracun. Yang kedua, jarak dengan gedung lain. Pertimbangan jarak jauh dan dekat didasarkan pada urgensi dari gedung lain karena dapat mengganggu aktivitas di sana. Yang ketiga, jarak terhadap sumber air. Pengguna laboratorium tidak akan merasa kesulitan jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan air atau ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan air. Yang keempat, mudah dikontrol. Ruang laboratorium yang baik adalah ruang yang mudah dikontrol, baik oleh manajemen laboratorium, pengawas, maupun yang lainnya. Agar mudah dikontrol, ruang laboratorium sebaiknya dibangun dekat dengan ruang manajer. Yang kelima, luas ruang personal. Ruang laboratorium perlu didesain sesuai dengan daya tampungnya yang diinginkan, karena setiap individu yang melakukan kegiatan laboratorium harus merasakan leluasa dan bisa bebas bergerak. Yang keenam, lantai rata dan tidak licin. Ketujuh, saluran pembuangan. Saluran untuk pembuangan sisa-sisa dari bahan yang sudah diolah dan diproses, seperti sisa-sisa sampah, sisa pembakaran mesin, atau asap, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, terdapat ventilasi atau jendela yang terbuka lebar dan mengarah keluar. Ventilasi berperan penting untuk menghilangkan rasa gerah bagi para pengguna laboratorium saat tengah beraktivitas di dalam ruangan dan sebagai penetralisir suara di dalam ruangan. Selanjutnya, penataan peralatan dan bahan laboratorium IPA di sekolah dasar. Penataan alat laboratorium
bertujuan agar alat-alat tersebut dapat tersusun secara teratur, mudah, dan aman dalam pengambilannya. Artinya tidak terhalangi atau mengganggu peralatan lain, dan juga agar terpelihara identitas dan persesi alat, serta terkontrol jumlahnya. Prinsip tata letak dan penataan peralatan dan bahan laboratorium IPA ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip keamanan. Alat disimpan supaya aman dari pencuri atau dari kerusakan dan tidak berfungsinya alat dan bahan yang ada di laboratorium. Yang kedua, prinsip kemudahan. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat dan bahan, perlu diberi tanda, yaitu dengan menggunakan label pada setiap penyimpanan alat di lemari atau rak dan laci. Yang ketiga ada prinsip keleluasaan. Penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia. Yang keempat, prinsip keindahan, yaitu cara penyimpanan alat dan bahan berdasarkan jenis alat pokok bahasan, golongan percobaan, dan bahan pembuatan alat. Contohnya seperti pengelompokan alat-alat fisika berdasarkan pokok bahasannya seperti gaya dan usaha, panas, bunyi, gelombang, optik, magnet, dan listrik. Yang kedua, contohnya pengelompokan alat-alat biologi menurut golongan percobaannya seperti anatomi, fisiologi, ekologi, dan morfologi. Yang ketiga, contohnya pengelompokan alat-alat kimia berdasarkan bahan pembuatan alat tersebut seperti logam, kaca, porselen, plastik, dan karet. Kemudian ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan di dalam penataan alat dan bahan, terutama cara penyimpanannya. Di antaranya adalah 1. Mengenali alat dan fungsinya. 2. Mengenali sifat bahan. 3. Kualitas alat termasuk kecanggihan dan ketelitian alat. 4. Nilai atau harga alat. 5. Kualitas alat termasuk kelangkaannya. 6. Sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan. 7. Bahan dasar penyusunan alat. 8. Bentuk dan ukuran alat. 9. Bobot atau berat alat. Dan yang terakhir, keperangkatannya. Struktur organisasi laboratorium IPA. Yang pertama itu ada struktur organisasi laboratorium IPA SD. Yang kedua itu ada teknisi laboratorium. Yang ketiga, tenaga laboran. Yang keempat, Pendiknas nomor 26 tahun 2008. Nah, untuk selanjutnya ini kan ada contoh organisasi laboratorium. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Terus yang kedua ada wakasek kurikulum, wakasek sarana dan prasarana. Lalu ada koordinator lab sekolah, koordinator lab IPA, guru IPA, laboran, dan teknisi. Sistem dokumentasi, monitoring, dan evaluasi laboratorium IPA di sekolah dasar. Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dengan dikembangnya sistem dokumentasi laboratorium IPA sekolah. Maka semua kegiatan perencana, implementasi, dan evaluasi semua kegiatan laboratorium dapat mudah ditelusur. Monitoring adalah istilah dari audit, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan sistematik dan tidak memihak untuk menetap bahwa kegiatan sistem
manajemen mutu dan hasilnya terjadi sesuai dengan rencana, diterapkan secara efektif dan telah sesuai dalam pencapaian tujuan. Terus ada lagi penilaian evaluasi, merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring. Karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Untuk melakukan evaluasi terdapat kegiatan laboratorium dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan, kedua tes kegiatan laboratorium, yang ketiga pengamatan langsung. Jadi kesimpulannya adalah laboratorium IPA di sekolah dasar dibutuhkan sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran IPA atau sains. Peserta didik dapat melakukan percobaan untuk membuktikan teori ilmiah yang diperolehnya dalam pembelajaran dengan dibantu dan didampingi guru pengajarnya. Dalam mendesain laboratorium IPA, perlu memperhatikan bagaimana pengelolaannya, penataan, struktur, dan sistemnya dengan tujuan agar laboratorium dapat berfungsi dengan baik, terorganisir atau terkelola dengan baik agar tidak menimbulkan bahaya dan kendala atau gangguan lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.